wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk ke sesi pertama, yaitu IHT dengan tema pemaparan layanan bimbingan konseling di era Merdeka Belajar SDN Badar 1. Perkenalkan, saya sebagai moderator pada kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya sendiri Agus Nasrin, SPDI, dan saya alhamdulillah bisa hadir bersama Ibu. Dan perlu saya sampaikan, Pak moderator kita ini tentunya beliau merupakan sosok guru idola di era Merdeka Belajar ini. Beliau merupakan guru penggerak SDN Banjaran 1 yang mana beliau telah menamatkan pendidikan S2-nya yaitu dengan gelar MPD. Beliau telah mengikuti kegiatan yaitu sebuah workshop atau pelatihan bimbingan konseling untuk guru SD, dan alhamdulillah beliau sekarang dalam rangka yaitu desiminasi. Kita coba dikemas dalam kegiatan IHT untuk Banjaran 1. Kepada beliau, Bapak Supriyadi MPD, disilakan untuk menyampaikan materinya, dan kita tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu pengawas sekolah, alhamdulillah Ibu nepangkeun nanti dirigung salembur sareng pun Bapak Pak Muslim Kepala SDN Gedung Kancang 1. Terus Pak Komite, sekarang Bapak Ibu senior semua sebetulnya sih grogi saya teh, grogi serius. Cuman alhamdulillah dimotivasi oleh Ibu ini sama pemerintah wis cetak aja isi ya wis dengan terpaksa akan memberikan. Sebetulnya sih sudah dilaksanakan, konseling itu sudah dilaksanakan sama Bapak Ibu, tinggal seninya saja. Oh sebelah sini namanya ini, oh sebelah sini, oh ada penambahan ini, penambahan ini. Saya tidak akan banyak merangkai kata karena materi dari Pak Toto Subrata itu sangat aneh, sangat spesial sekali. Kemarin saya di dinas mengikuti materi dari Pak Tata itu 2 jam kurang, Bu. Jadi Abi ngasih materinya sekarang cuma kurang dari 30 menit saja supaya Pak Tatanya bisa maksimal memberikan materi untuk kita semua, terutama materi APOM, apa yang negatif. APOM itu aplikasi pembelajaran yang nanti kita bisa mencari modul lewat aplikasi Pak Tata, nanti tekudu pusing, tekudu mikir, gustik terelek langsung keluar. Keduanya materi apa? Membuat lagu juga ada nanti sama Pak Tata. Oke, kita mulai saja. Untuk bimbingan konseling ada 3 istilah ya Pak Bu ya. Istilah bimbingan konseling itu 1 konseli. Konseli itu siswa. Kalau konselor itu gurunya, pembimbingnya. Kalau konseling itu programnya, bimbingannya. Itu hanya pengenalan saja. Wis dibirik deui lah. Urang bingung geus teu kenalan deui. Tujuan pembelajaran itu aya 3 slide Pak. Insyaallah secara padat merayap yang disampaikan semua. Pertama, mendapatkan persepsi yang sama mengenai asesmen awal, memahami pentingnya penggunaan asesmen awal, mengetahui karakteristik peserta didik. Asesmen itu untuk membaca karakteristik para siswa. Jadi idealnya ketika kita ingin mengenal pembelajaran seluruhnya itu di awal tahun pelajaran
idealnya kita memiliki asesmen kepribadian siswa, profil belajar satu persatu dengan asesmen dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyulitkan. Untuk kelas 1, 2, 3 kita bacakan saja, kita nanti mungkin di wawancara satu persatu nanti dicontrek jawabannya supaya kita bisa memahami siswa per siswa per individu itu karakternya seperti apa, kemandiriannya seperti apa, kejujuran seperti apa. Yang ketiga, mampu menyusun instrumen sederhana yang dapat mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan psikososial peserta didik. Lanjut. Asesmen adalah sebuah proses yang digunakan untuk menilai kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli atau siswa yang membutuhkan bantuan dari konselor atau guru bimbingan konseling. Ini di awal pelajaran idealnya. Kita nanti programnya ini sudah di print semua, nanti mau diserahkan ke Pak Kepala. Ini ada 160-an. Ada format-format kunjungan home visit, ada formatnya nanti kita berikan kepada Bapak Ibu semua. Kemudian ada misalkan anak ada kasus, tinggal ada catatannya. Catatan khususnya ada di halaman 142, nanti dikirim di grup. Selanjutnya, tujuan asesmen ini dilakukan untuk mengetahui keadaan peserta didik pada saat tertentu, baik mengenai potensi yang dimiliki maupun berbagai kelemahan yang dimiliki sebagai bahan untuk menyusun suatu program layanan TK sehingga dapat melakukan layanan secara tepat. Kenapa kemarin saya izin ke Bapak untuk mengikuti training di Hotel Horizon? Karena idealnya di tiap sekolah itu ada guru BK-nya. Namun sehubungan negara belum mampu untuk menggaji guru-guru BK, maka tugas seorang BK dialih tugaskan kepada wali kelas dan guru mata pelajaran. Seperti itu ya Pak Bu ya. Selanjutnya, dalam konseling, proses mengidentifikasi dan menumbuh kembangkan minat bakat dan kemampuan peserta didik dilakukan oleh guru yang dikoordinasikan oleh guru BK jika ada. Jika tidak ada dan belum mencukupi, maka koordinasikan dilakukan oleh guru lainnya. Tujuan asesmen bimbingan konseling yang pertama, memberikan dukungan yang tepat untuk perkembangan akademik, sosial, dan emosional mereka. Terkadang banyak masalah ya, kok apalagi di kelas 1, kelas 2, kelas 3 nanti ada beberapa pengalaman di sekolah kita yang sudah saya rangkum dan itu real di lapangan seperti itu. Akan kita buka nanti. Mengidentifikasi kebutuhan siswa, memahami kondisi psikososial siswa. Ini saja ya, disingkat-singkat karena materinya kita berburu dengan fakta hemat berdasarkan. Langkah-langkah sederhana untuk melakukan asesmen. Yang pertama, merancang instrumen asesmen. Persiapan itu 10 soal cekap lah untuk menilai kemandirian, kejujuran, minat, bakat. Itu kita dengan instrumen yang sederhana saja. Lakukan asesmen yang menyenangkan. Bisa pelaksanaan melalui tes, untuk tes tulis untuk kelas atas 4, 5, 6. Untuk kelas bawah ekstra saja lah, karena ada beberapa siswa yang istilahnya bacanya masih kurang. Untuk yang ketiga, diagnosis dan tindak lanjut. Harapan tentang asesmen awal agar tidak memberatkan. Asesmen awal pembelajaran dilakukan secara sederhana dan sesuai dengan kesiapan murid dan satuan pendidikan. Untuk asesmen tidak harus tertulis, boleh dengan wawancara singkat dan lain-lain. Observasi pun boleh. Mungkin untuk slide pertama dianggap cukup. Kita akan ke beberapa masalah ya yang sering muncul, hambatan dan tantangan di konseling. Oke, kita akan buka masalah-masalah di siswa. Kita juga akan mendalami segitiga restitusi nantinya ya. Ini apa ini? Oh nggak usah, ini lewat saja wawancara.
Ya, jadi masalah di anak ini biasanya ada masalah. Anak selalu diantar ke sekolah dan selalu didampingi duduk dengan ibunya. Ini di Banjaran Iji, kelas 1, kelas 2 suka ada yang seperti itu. Ini mungkin ini hanya apa ya, masalah di kita. Ini adalah masalah konseling, Pak. Jadi harus harus ada solusi, yaitu menjalin komunikasi dengan orang tua, kemudian guru melakukan pendekatan dengan siswa supaya siswa tersebut memiliki rasa kepercayaan dirinya dan merasa aman. Kadang anak itu merasa takut ya, takut dibully, takut dihina, sehingga anak saking halusnya hati menangis ngadu ke orang tuanya. Kalau nggak diantar sama orang tua nggak mau sekolah. Ya, seperti itu karena saking halusnya, dan itu adalah realita di lapangan. Yang kedua, anak sering tantrum tanpa sebab. Tantrum teh ngamuk-ngamuk lah mau dilakukan anak bos. Nah itu tantrum ya. Pernah menjerit-jerit tidur, itu setelah ditelusuri ternyata si anak itu korban gadget. Sampai jam 4 malam masih main HP, sehingga di sekolahnya tidur. Ketika ada yang ganggu, ngamuk-ngamuk. Itu perlu diselesaikan dengan konseling, bimbingan konseling. Yang ketiga, anak sering rebutan barang, rebutan penggaris, rebutan rebutan alat tulis. Ini juga ranah-ranah bimbingan konseling. Guru memisahkan anak yang berantem lalu diberi pengertian bahwa berantem itu sakit. Yang keempat, anak main bola di dalam kelas. Nah ini sering juga, apalagi kelas atas, kelas 6, kelas 4, kelas 5 ini perlu penyelesaian supaya akhlak-akhlak mereka bisa ideal. Anak suka jahil terhadap teman, suka ngasih permen karet dan lain sebagainya. Anak terlalu manja sehingga susah untuk diberikan tanggung jawab di kelas. Ketika dikasih tugas, ternyata ditinggalkan ke kantor, tugasnya tidak dikerjakan, dan alhasil nilainya cuma 3, 4 dari 10. Ini adalah masalah juga. Masih kagum Pak, mohon masih kagum maklum. Yang ketujuh, anak yang egois dan selalu ingin jadi yang pertama, didahulukan. Kalau tidak didahulukan biasanya suka ngambek. Yang kedelapan, ucapan yang kasar, tidak sopan, tidak sesuai dengan umurnya. Kadang bahasa kebun kita, binatang maaf Pak, ini masih keluar, dan ini adalah ranah-ranah konseling yang harus diluruskan. Lanjut ya. Untuk masalah sudah, hambatannya lewat saja dan hampir mirip. Kita lanjut ke asesmen yang kedua saja supaya lebih singkat sama patatannya lebih efektif. Yang kedua yaitu selain komunikasi efektif, kita belajar untuk mengarahkan anak tapi tidak menjas anak untuk kamu salah. Istilahnya kita sebetulnya ketika menyalahkan pun tidak masalah sih sebetulnya, cuma alangkah lebih baiknya kita dengan menggunakan bahasa yang sederhana tapi anak menerima. Bukan berarti anak dimanja, bukan, tapi ranah konseling itu yaitu mengarahkan dengan hati sebetulnya. Ketika hati anak sudah kena, gak usah dimarahin lagi, tapi anak sudah tahu, oh iya salah, seperti itu. Keterampilan komunikasi efektif ini perlu dimiliki oleh kita sebagai pendidik, sehingga mudah-mudahan membekas di hati anak. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan di kelas pelatihan diharapkan peserta dapat berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. Manfaatnya banyak ya. Kita langsung saja manfaatnya. Ini ada gaya komunikasi. Kenali gaya kita dengan orang yang berkomunikasi dengan kita. Misalkan kita dengan peserta didik. Kita dengan peserta didik tentunya berbeda gaya kita ketika berhadapan dengan orang tua, ketika berhadapan dengan teman sejawat, dengan rekan-rekan. Ini semua mempengaruhi bagaimana penerimaan
ungkapan dari lawan bicara kita. Selanjutnya ada tiga gaya komunikasi yang harus kita pelajari. Yang pertama gaya pasif. Ini biasanya orang tua, wong gelok biasanya. Teka konsultasi KIP. Ya wis, berita baik sih. Terserah berita baik gue pulang mengeluh baik. Aku potong mangga, gue arahnya gaya komunikasi pasif. Tidak nyaman mengekspresikan perasaan, padahal mau protes seperti dipotong yang kena. Protes itu. Akhirnya pasif nerima, padahal mau berenang di hati. Bukan mengasih. Yang kedua, menyebabkan kesalahpahaman atau kemarahan atau kebencian. Biasanya ketika tertekan di belakangnya itu sok gelendang gitu. Yang ketiga, kurang kontak mata, postur yang kurang baik, sulit berkata tidak, menghindari konflik. Itu menerima apa diharapkan? Tuh kangen mah, rada gelendang. Itu gaya bicara, gaya komunikasi pasif. Yang selanjutnya gaya komunikasi agresif. Biasanya itu sok protes. Pernah dulu ada orang tua ya datang ke Bu Iis ngambek, pribadi abang anak wong cilik ya wong itu adalah contoh gaya komunikasi agresif ya. Gaya komunikasi agresif biasanya suka membara, membludak-bludak ya, penuh dengan emosi dan nafsu, mengutamakan perasaan dan kebutuhan mereka. Tapi alhamdulillah kita punya Bu Iis, guru yang senior, dia mengungkapkan semua dulu, mangga Bu, sok sing eratnya ya. Ternyata setelah habis sama Bu Iis dipepet, sehingga si orang tua menjadi menerima. Oh iya, anak saya yang salah, seperti itu. Bersikap defensif atau bermusuhan saat dikonfrontasi. Pernah Pak Bu, saya ketika masih di SMP ada yang orang tuanya ke rumah Pak, gara-gara anaknya dijewer sama teman saya, dijewer, marah-marah sampai sampai mengancam mau dikepolisikan. Sama saya dibilang begini, Pak, sama saya juga ke anak itu sama, tapi yang saya rasakan ketika menjewer anak saya itu aslinya bukan benci, tapi saking sayangnya lawan benci malah yang dijewer, dipayang, dibunuh. Sampai seperti itu. Ternyata lama-kelamaan diajak sharing kopi, ternyata menerima. Ya udah itu Pak Guru. Sampai ketika mau pulang, beliau beli rokok dulu, lalu kasih rokok ke saya. Selanjutnya, cenderung berbicara keras dengan nada menuntut, menyalahkan, ini yang agresif, mengabaikan atau menghina kebutuhan dan perasaan orang lain. Kadang kita sebagai guru ketika lagi udang, lagi repot, ikut ke agresif. Mana enggak? Wis, nanti dulu, bapaknya lagi sibuk, itu agresif. Sebetulnya bukan itu yang diharapkan kita tuh sebagai guru yang digugu dan ditiru tuh, bukan yang seperti ini, tapi kita lebih ke asertif ya. Asertif, mengekspresikan perasaan kebutuhan dengan baik, menyeimbangkan hak diri dan hak orang lain, tidak menyalahkan orang lain. Kita teori mah gampang, praktekkan hesek ya, harus sembudak dan kerliur mana. Tapi mudah-mudahan orang pahamlah secara teori begini. Oh, ini harus diperbaiki nih gaya kita bicara ke anak. Oh, ini harusnya anak yang seperti ini, yang tantrum seperti ini nih, harus menggunakan gaya asertif. Pasif juga jangan, agresif apalagi, marah-marah. Yang harus kita lakukan adalah gaya asertif. Bisa mengkomunikasikan segala permasalahan dan tidak merugikan orang lain, tidak menyalahkan orang lain. Kalau bisa sih jangan begini deh, caranya begini loh, nanti kalau begini nantinya begini. Itu secara gambaran gaya bicara asertif. Selanjutnya, asertif adalah sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain.
Sikap ini penting untuk dimiliki banyak orang, termasuk kita sebagai guru. Tidaklah muncul dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk dengan proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, misalkan saya tidak setuju. Nah, ini masih termasuk agresif ya. Anda salah. Jika Anda memiliki permintaan, katakanlah saya ingin Anda membantu saya dengan ini, atau Anda harus melakukan ini. Jadi tidak langsung, komunikasinya harus jelas, harus spesifik. Ada juga yang seperti ini Pak Bu, ketika misal Bapak sebagai kepala sekolah, Pak, misalnya seperti ini buku ya, kata Pak Agus, kata Bapak, Pak, jatuhkan bukunya. Saya tidak akan menjatuhkan Pak Bu. Kenapa? Kurang spesifik. Tapi kalau Bapak mengatakan, Pak Ujung, tolong letakkan bukunya, nah, akan saya letakkan. Begitupun dengan anak. Ketika anak itu harus bahasanya dengan bahasa yang spesifik, dengan detail, supaya anak tidak salah tangkap. Kadang masalahnya seperti ini, kita mengeluarkan kata-kata ucapannya tidak spesifik, tapi langsung kita salahkan. Kamu mah mudah, kamu mah. Kadang seperti itu ya Pak ya. Kadang seperti itu. Nah ini mudah-mudahan bisa kita perbaiki bersama komunikasi kita dengan siswa kita, termasuk dengan orang tua, termasuk dengan rekan-rekan kita semua juga. Selanjutnya, nah ini lewat saja supaya cepat ya. 5 menit lagi saya. Keterampilan yang perlu dimiliki, raport body, membangun kualitas hubungan, active and reflective listening, mendengarkan secara aktif dan reflektif, powerful questioning, yaitu pertanyaan yang bergaya atau mempengaruhi, feedback, umpan balik. Ketika anak kerma bisa, kekurangan bisa salah. Ini yang salah. Ketika anak tidak bisa, ketika anak nakal, kita umpan baliknya. Nah, yang ini tuh salah. Yang betulnya seperti ini. Oke, yang poin terakhir akan saya kenalkan penanganan siswa, yaitu segitiga restitusi. Caranya bagaimana kita akan kenalkan Pak ya. Mana segitiga restitusi? Oh ini. Penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Ada 3 cara Pak Bu, ketika ada kasus, ada anak, maka kita terapkan segitiga restitusi. Ini sebuah metode supaya anak tidak merasa disalahkan, tapi anak dituntun supaya memahami. Yang pertama, segitiga itu kan ada 3 ya, berarti ada 3 cara. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang ini, menstabilkan identitas. Contoh misalkan anak bolos, ketahuan, ataupun gimana ya, atau tidak masuk selama seminggu. Kita stabilkan dulu identitas anak kita, distabilkan dulu, jangan sampai anak merasa takut oleh kita. Misalkan ikut Pak Ucup, misalkan ikut Pak Hasan ya, dia yang egois. Jangan seperti itu. Distabilkan dulu mental anaknya. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi kamu rugi, nanti perbaiki anak. Ketika kamu terbiasa melaksanakan kesalahan kemudian tidak diperbaiki, kerugian bukan di ibu, bukan di bapak, tapi di kamu. Nah, ini adalah contoh menstabilkan identitas. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia ada kesalahan, termasuk kamu. Kamu kemarin tidak berangkat seminggu. Nah itu menstabilkan identitas. Itu contoh saja. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya kan. Kamu baru seminggu, kalau sebulan lebih parah kamu. Tapi kamu hebatlah. Kamu menyelesaikan ini hari ini. Atau kamu bisa punya alasan mengapa melakukan hal itu? Oh ya, maaf. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Coba ungkapkan sama kamu alasan kenapa tidak berangkat 1 minggu. Oh gini Pak, ibu bapak saya cerai Pak, saya sedih jadi gak berangkat. Sama orang tua juga gak boleh masuk Pak, sama ayah juga harus
oh ini Pak. Nah itu, jadi si anak mentalnya kita arahkan supaya tidak ngedrop. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Kan di awal tahun kita sudah membuat keyakinan kelas ya Bu ya. Nanti kita tanyakan, nah, kemarin kamu tidak berangkat selama 1 minggu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Oh yang ini Pak, yang nomor 8 misalkan. Apa nilai-nilai umum yang kita yang telah disepakati? Kamu seperti ini, seperti ini. Nah itu nantinya akan nyambung. Berarti perbuatan kamu selama seminggu, meskipun orang tua kamu cerai, itu kira-kira perbuatan kamu salah apa tidak? Salah Pak. Jadi harus bagaimana? Harus diperbaiki Pak. Dengan cara apa? Saya harus lebih rajin lagi Pak berangkatnya Pak, supaya saya punya masa depan Pak. Nah, bagus. Nah itu kita sebagai guru jangan senantiasa menyalahkan anak, karena anak pun tidak ketika pergi ke Jakarta tidak lewat Paliman atau tidak lewat Cipali, itu kita dengan segitiga restitusi itu mengarahkan anak. Nah, kamu ke Jakarta itu harus ke Tol Sumerjaya dulu loh, nanti ke Cipali loh, nanti ke sini loh, ke sini loh. Nah, kita tugas sebagai guru kelas maupun guru mapel yang sudah memahami konseling, harus memahami segitiga restitusi. Itu mungkin nanti ada sudah lewat 2 menit ya. Ntar pendampingan peserta didik supaya nyambung ya. Minta izin 10 menit lagi, langsung saja. Di sini sih sudah, nanti lewat saja. Bentar ya, dicari yang penting-pentingnya saja supaya Bapak bisa masuk-masuk. Oh ini perbedaan bimbingan dan konseling. Bimbingan, nah kalau bimbingan itu langsung tidak langsung. Kalau konseling mah langsung dengan konselor. Nah, kemudian kalau bimbingan preventif, kuratif dan preservatif. Nah, jangan gitu, ayah di dia orang kayak ini. Bimbingan langsung langsung ke berhadapan dengan anak. Kalau bimbingan tidak langsung dapat dilakukan melalui pengembangan media seperti papan bimbingan, melalui brosur dan sebagainya. Bimbingan preventif, segala sesuatu yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi risiko dan dampak dari suatu kejadian yang tidak diinginkan. Seperti contoh Bu Elis, kegiatan pembiasaan itu adalah bimbingan preventif ya. Kemudian kuratif, salah satu layanan dalam bimbingan yang diberikan sebagai upaya bantuan kepada siswa yang memiliki masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Contoh, tadi ada yang tantrum, ya, ada yang menjerit-jerit, bahkan ada yang psikologi anaknya sampai mendekati ke bukan di ranah konseling lagi, tapi sudah di ranah yang lainnya, mendekati kurang batas Pak. Itu sudah di luar konseling sebetulnya. Yang selanjutnya bimbingan preservatif, memelihara atau mempertanyakan kondisi yang telah kondusif atau baik agar jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik. Tadi model dualis di pramuka, di senam, itu adalah bimbingan-bimbingan yang untuk memelihara kondusivitas, untuk memelihara, mengingatkan anak untuk selalu berbuat baik, untuk opsi dan sebagainya, itu memelihara, mempertahankan kondisi yang telah kondusif, yang biasa SDM pelajaran 1 bersih, biasa tertib, biasa belajarnya enak, nyaman, itu dipelihara. Kemudian jenis-jenis bimbingan ada bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Kalau bimbingan karir ini mungkin di kelas 6 lah mau diarahkan kemana. Selanjutnya prinsip BK di SD cukuplah kayaknya, sabarnya kebatatan. Mungkin itu saja Bapak Abuncan, biasa ketika ada menuju diajar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terasa tidak terasa sedikit waktunya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tunggu materi dari Pak Tata, itu materi yang sangat luar biasa.
Bisa. Terima kasih. Diakhiri dengan wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus buat Pak Langsung kita Pak Suyadi DPD yang luar biasa. Selanjutnya ada prosesi penyerahan buku ya.